Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Megawati, Ketua Umum PDIP, nampaknya harus belajar dari Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI. PDIP adalah partai dengan perolehan suara terbesar dalam pemilu 2024. Sementara PSI adalah partai yang tidak lolos ke parlemen karena perolehan suaranya tidak mencapai parliamentary threshold. Tapi dalam hal demokrasi, ya rasanya tidak ada salahnya PDIP mengikuti PSI. Sampai hari ini, PDIP belum juga bisa memastikan kapan mereka akan melakukan kongres. Dalam kongres, rencananya mereka akan menentukan ketua umum baru. Memang ada sejumlah agenda penting, tapi salah satu yang utama adalah apakah Megawati masih bertahan sebagai ketua umum atau dia akan diganti oleh kader lainnya. Semula kongres PDIP seharusnya dilakukan pada 2024, kemudian ditunda menjadi April 2025. Sekarang PDIP sendiri bilang belum bisa dipastikan. Ini beda sekali dengan PSI. PSI sudah menetapkan akan melakukan kongres yang sekaligus menetapkan ketua umum baru pada Juli 2025. Pemilihan ketua umum akan dilakukan melalui proses terbuka sejak Mei 2025. Setiap anggota PSI yang memiliki kartu tanda anggota bisa memilih dan dipilih. Ini adalah cara pemilihan ketua umum yang sangat demokratis, yang belum dilakukan oleh partai manapun di Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSI dari Grace Natali, Giring Ganesha, dan Kaisang sendiri ditentukan oleh Dewan Pembina. Kali ini PSI memutuskan untuk mengubah proses pemilihan yang elitis itu. Di partai-partai senior lain pun tidak ada yang menerapkan pemilihan langsung. Biasanya pemilihan dilakukan secara berjenjang. Misalnya, mula-mula pemilihan dilakukan di level Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah di provinsi. Yang terpilih di level DPW itu dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Akhirnya di Kongres, Ketua Umum akan ditentukan melalui voting di antara para wakil daerah dan pusat yang hadir. PSI memilih cara yang sama sekali berbeda. Pemilihan dilakukan melalui online atau disebut sebagai e-voting. Setiap anggota berhak memajukan nama sebagai calon ketua umum, setiap anggota berhak memilih di antara nama-nama calon ketua umum. Saya memang kader PSI, tapi jujur saya katakan, kalau ini jadi dilakukan, ini luar biasa. Megawati rasanya harus mulai membuka mata terhadap contoh PSI karena para kader dan tokoh PDIP selama ini sering sekali melecehkan PSI. Salah satu juru bicara PDIP yang sangat sering melecehkan PSI adalah Guntur Romli. Guntur sendiri semula adalah kader PSI. Dia keluar dari PSI dan pindah ke PDIP setelah marah-marah akibat Prabowo berkunjung ke kantor PSI. Guntur mengkritik kepemimpinan PSI yang dianggap otoriter karena kekuasaan tertinggi berada di tangan Dewan Pembina. Dia juga menyebut Kaisang hanya memiliki peran simbolis dan tidak memiliki kekuasaan nyata dalam partai. Saya tidak tahu apa respons Guntur sekarang terhadap pilihan PSI melakukan pemilihan terbuka dan langsung. Guntur bahkan rasanya perlu melihat ke dalam PDIP, mengingat Megawati sudah menduduki jabatan ketua umum di sana selama 26 tahun tanpa pernah diganti. Dan tentu saja yang memilih Megawati bukanlah para anggota, yang memilih adalah para elit partai. Tapi yang melecehkan PSI dari PDIP bukan hanya Guntur. Pada Oktober 2023, politikus senior PDIP Panda Nababan mengomentari pengangkatan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI. Ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pengkarbitan atau percepatan karier politik tanpa proses yang matang. Panda menyatakan bahwa Kaisang belum memiliki rekam jejak politik yang cukup dan seharusnya melalui proses politik yang wajar sebelum menduduki posisi strategis. Ia juga menganggap Presiden Joko Widodo memaksakan anak-anaknya dalam dunia politik tanpa pengalaman yang memadai. Politisi senior dari PDIP lainnya, Deddy Sitorus juga tak henti-hentinya melecehkan PSI. Pada Agustus 2023, Deddy menyatakan bahwa PSI hanya memiliki dua ilmu dalam berpolitik, menyerang orang dan menjadi benalu. Deddy juga menuding PSI menumpang pada popularitas Presiden Jokowi dan Kaisang Pangarep. Menurut Deddy, PSI seolah menjadi partai Golkar pada masa lalu yang keberlangsungannya ditopang oleh penguasa bukan karena gagasan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga menyebut PSI sebagai partai kecil pengganggu yang mencoba mencari perhatian dengan mengganggu partai besar seperti PDIP.
Dia bilang begini setelah PSI sempat memajukan nama Kaisang untuk maju sebagai calon wali kota Depok yang dianggap sebagai upaya mencari sensasi di media massa. Sekarang dengan adanya perubahan pola pemilihan ketua umum PSI, apa komentar Guntur, Dedi, Panda, Said, dan kawan-kawan? Tidakkah sebaiknya PDIP justru mulai belajar dari PSI? Penundaan Kongres PDIP sendiri sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan. Puan Maharani menyatakan bahwa hingga pertengahan April 2025, partai belum menentukan jadwal pasti Kongres. Ia menekankan bahwa pelaksanaan Kongres tidak perlu dilakukan secara terburu-buru dan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Publik sendiri melihat ada sejumlah faktor penghambat. Salah satu yang disebut adalah soal nasib sang sekjen Hasto Kristianto. Hasto adalah tangan kanan Megawati yang selama ini berperan besar dalam kesiapan dan konsolidasi internal partai. Tanpa kehadiran Hasto, ada kemungkinan PDIP mengalami pembelahan serius. Saat ini saja sudah banyak dibicarakan bahwa akan ada pergeseran kekuasaan dari Megawati. Namun belum ada kepastian siapa yang mungkin akan menjadi sang penerus. Yang selama ini sebenarnya sudah mempersiapkan diri adalah kubu Puan Maharani, sang putri Megawati. Masalahnya, kubu Puan kabarnya tidak disukai kalangan yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Megawati. Komandan orang-orang Megawati ini adalah Hasto. Dan kalau Hasto ternyata bebas dari ancaman penjara, dia bisa kembali menjadi sekjen untuk mengokohkan kembali kekuatan Megawati. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata Hasto benar-benar di penjara? Ini akan menimbulkan goncangan luar biasa. Pertarungan akan terjadi antara orang-orang Hasto versus kubu Puan Maharani. Dalam hal ini, kembali ke topik semula, bisa dipahami mengapa pilihan PSI untuk menyelenggarakan proses pemilihan ketua umum dengan cara bebas dan terbuka adalah pilihan yang jauh lebih sehat. Di PDIP mungkin sudah saatnya Megawati menyatakan mengundurkan diri. Dan siapa yang berhak menggantikan dirinya ditentukan bersama-sama. Bukan hanya ditentukan oleh segelintir elit atau kaum pimpinan. Guntur Romli dulu mengatakan PSI otoriter karena ketua umumnya ditentukan oleh Dewan Pembina. Sekarang kita bisa tunggu apa sikapnya setelah melihat justru PSI lah yang memberikan contoh tentang proses pemilihan ketua umum yang demokratis. Megawati nampaknya perlu belajar dari Kaisang. Atau paling tidak menyaksikan apa yang dijalankan PSI bulan Juli ini. Sehingga model itu mungkin bisa diterapkan di partainya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.